Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Yudi Prayitno dari SDN Sukamukti 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mereview buku yang berjudul Sang Pemimpi. Penerbitnya Bentang Pustaka, penulisnya Andrea Hirata. Jumlah halaman 248 halaman. Yang mana pada buku ini ataupun novel ini, sang pemimpi berpusat pada kehidupan tiga remaja SMA yang bernama Ikal, Arya, dan Jimbron. Ketiga remaja ini tinggal di Bangka Belitung dan bersekolah di SMA Negeri Pertama Manggar. Untuk membiayai sekolahnya, mereka bertiga bekerja paruh waktu sebagai kuli di pasar ikan. Ikal adalah tokoh utama dalam novel ini ataupun dalam buku ini. Ia digambarkan sebagai seorang remaja dari keluarga miskin yang sangat mengidolakan Haji Rhoma Irama. Ia juga senang mengutip kalimat dari lirik lagu penyanyi dangdut, yakni darah muda adalah darahnya para remaja. Tokoh lain dalam novel ini adalah Arai, yang digambarkan sebagai sosok yang paling cerdas dan di antara mereka bertiga. Tidak jauh berbeda dengan Ikal, ia juga gemar mengutip kata-kata inspiratif yang ia temukan. Yakni salah satu kutipannya itu adalah, tak semua yang bisa dihitung bisa diperhitungkan. Dan semua yang tak diperhitungkan bisa dihitung. Di balik sosoknya yang ceria, ia memiliki kisah hidup yang menyedihkan. Ternyata, Arai yang merupakan saudara jauh dari Ikal telah menjadi yatim piatu sejak kelas 3 SD. Tapi meskipun demikian, ia adalah sosok yang tabah. Bahkan Arailah yang menjadi sosok penghibur dikala Ikal dan ayahnya tengah bersedih. Selain itu ada tokoh bernama Jimbron yang merupakan sahabat mereka berdua yang juga memiliki pengetahuan yang luas tentang kuda. Ia sendiri juga merupakan seorang yatim piatu yang senantiasa mendapatkan bimbingan dari pastor Katolik. Ia adalah sosok yang memiliki ketulusan hati yang sangat tepat menjadi penyeimbang antara Ikal dan Arai, sama seperti anak SMA lainnya. Mereka bertiga sering berbuat nakal. Apa contohnya? Misalnya mereka pernah mengejek Pak Mustar saat upacara pagi, yang mana membuat Pak Mustar marah. Pak Mustar sendiri merupakan seorang guru yang sangat disiplin dan tegas, yang menjadi pemarah karena anaknya tidak berhasil masuk SMA yang telah ia bangun, hanya nilai ujiannya kurang dari 0,25 dari batas minimal. Walaupun demikian, ia juga dianggap sebagai pahlawan bagi anak-anak Belitung, Bangka Belitung khususnya. Berkat beliau pula, Arai dan teman-temannya bisa bersekolah tanpa perlu menempuh jarak ratusan kilometer. Tidak hanya nakal, mereka bertiga juga kerap kali berbuat usil, seperti menyuruh teman sekelas menyusup ke bioskop yang sedang menayangkan film dewasa,
Sayangnya, aksi mereka diketahui oleh Pak Makstar yang membuat mereka dimarahi keesokan harinya. Ketika mereka telah lulus SMA, singkat ceritanya, Ikal dan Arai memutuskan untuk kuliah di Jakarta. Sedangkan Jimron memutuskan untuk tetap di Belitung. Perpisahan pun tak dapat dielakkan. Sebelumnya, Jimron telah memberikan salam perpisahan kepada Ikal dan Arai berupa celengan berbentuk kuda karena senangnya dengan kuda. Yang mana harapannya dengan hadiah ini mereka berdua bisa menabung untuk berkuliah di Eropa nantinya. Seperti yang mereka impikan terdahulu. Dengan hadiah ini mereka berdua bisa menabung untuk seperti halnya mimpi-mimpi yang telah mereka mimpikan. Ikal pun harus bertahan hidup dan bekerja sebagai pegawai pos. Sedangkan Arai memutuskan untuk pergi ke Kalimantan untuk kuliah dan bekerja. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, Ikal pun berhasil membiayai kuliahnya dan meraih gelar sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia (UI). Ia telah menjadi orang yang sukses. Tapi di sisi lain, Arai juga berhasil meraih gelar Kamlot dari Universitas Mula Warman jurusan biologi di Kalimantan. Tak lama setelah itu, mereka berdua kembali bertemu dan membuat proposal untuk melanjutkan kuliah di Eropa. Itulah penggalan novel ataupun buku dengan judul Sang Pemimpi. Maka kita jangan takut untuk bermimpi, karena mimpi itu bisa kita kejar. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, telah menonton dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.